Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini kita akan membahas lagi seputar unit Jaxis 470 LC, tapi kita ngomong ke aliran ya teman-teman ya. Nah, ini ada sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Ini ada kontrol valve 1 dan kontrol valve 2 ya. Nah, yang di sini bagian kiri ya. Bagian kiri ini adalah di backup oleh P2 atau pompa 2. Kalau di bagian pompanya itu di bagian sini teman-teman. Bagian sebelah depan ya. Kalau yang di sana yang kontrol valve 1 itu di backup oleh pompa 1 yang bagian belakang, bagian sini teman-teman ya. Nah, ini untuk hose-nya bisa diurutkan dari sini teman-teman. Nah, ini aliran hose yang bawah ini dia menuju kontrol valve 1 ya. Dan untuk yang satunya lagi dia dari belakang situ ya, dia menuju ke kontrol valve 2 yang bagian kiri. Nah, oke. Nah, ini kita sering mengalami problem ya. Misalkan kita akan mengetahui ada problem low nih ya, ada low attachment ya, misalkan ada di gerakan biasanya kan berpatokan kita di travel ya teman-teman ya. Nah, untuk travel kanan atau travel kiri, misalkan ada mengalami lemah di travel kiri. Nah, ini kebetulan ini ada problem di travel kiri, nanti kita akan bahas ya. Ini travel kiri lemah. Nah, tapi kita menentukan mana ini problemnya di pompa atau di di motor travel misalkan ya. Untuk untuk problemnya itu bisa kita pastikan seperti ini teman-teman. Nah, untuk pompa 2 sendiri ya, pompa 2 itu untuk melayani travel kiri. Nah, travel kiri di sini ya. Dan travel kiri ya, ini arm 1, arm 1, boom 2, dan juga yang terakhirnya adalah swing ya. Jadi kita berpatokannya dengan swing saja. Jadi ya, untuk pompa 2 maksud saya, pompa 2 itu melayani travel kiri dan swing. Gitu aja yang satu ya. Kalau yang boom dan arm kan tetap dilayani 2 pompa teman-teman ya. Karena ini di jumper untuk pilotnya ya. Jadi pompa 2 melayani travel kiri dan swing. Nah, untuk pompa 1 melayani travel kanan dan bucket yang sendiri ya. Ini travel kanan dan bucket yang di sini. Ya, untuk yang di sini untuk arm dan boomnya ya. Boom dan armnya ini terjumper sama pompa satunya lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita menyimpulkan apabila terjadi seperti ini. Problem tracknya lemah ya. Tracknya lemah nih. Track lemah bagian kiri misalkan. Tapi gerakan swing tidak bermasalah. Misalkan relief travel untuk bagian kiri atau dia speed travelnya lemah, tapi di saat relief swing tercapai, nah itu bisa problemnya bukan di pompa tapi di motor travel, atau ada komponen yang dinamakan flow combiner valve ya, yang pernah saya jelaskan juga, itu yang menyatukan antara, kalau itu bermasalah nanti gerakan travel kiri juga akan bermasalah ya, karena nanti akan dibantu oleh pompa sebelahnya lah, khusus untuk travel ya, seperti itu ya. Oke. Dan begitu pula yang kanan teman-teman. Untuk travel kanan, untuk dia kan spool valve-nya yang ini ya. Nah, apabila gerakan ada terjadi low di bagian travel kanan, tapi gerakan bucketnya normal ya, gitu ya, tercapai, berarti problemnya bisa bukan di pompa. Nah, kalau di pompa sudah pasti bagian gerakan attachment bucket juga drop ya, karena si pompa 1 itu melayani kontrol valve bagian satu sini, bagian travel kanan dan bucket ya. Ya, kalau untuk bagian kiri travel kiri dan swing. Nah, ini swing ya, seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan, sebenarnya itu untuk langkah awalnya ya, menentukan awalnya apakah pompanya atau problem yang lain yang bermasalah ya. Yang kedua, kita bisa ukur di pompa itu sendiri. Nah, kita ke arah pompa ya teman-teman ya. Kita ke sini.
Nah, ini dari sini kita, di sini adalah pompa 1 ya teman-teman ya. Nah, ini adalah output delivery output untuk pompa 1-nya, dan ini untuk pompa 2-nya. Yang di sini adalah pompa 1 ya, yang ada apa namanya, pilot pump ini adalah pompa 1, dan di sini bagian sini adalah pompa 2. Nah, di sini ini tadi yang saya jelaskan untuk melayani kontrol valve yang di sini di bagian kanan, dan kontrol valve sini di bagian kiri. Yang di pompa sini akan melayani kontrol valve di bagian kiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kontrolnya yang dinamakan regulator valve, yang untuk dari masing-masing pompa ya, di P2 dan P1 mempunyai regulator valve. Nah, regulator valve ini dia akan mengatur regulasi kemiringan pompa tersebut. Nah, jadi misalkan nih terjadi flow rate yang tidak tercapai, misalkan alirannya di pompa 2 ini mengalami low ya, di pompa 2 ini low, berarti problemnya bisa terjadi keausan pada inner part daripada komponen pompa 2 ini ya. Ini juga bisa kita adjust ya. Ini ada adjustnya ya, setelannya ya. Ya, di sini teman-teman, ini kita kendorkan untuk lock nut yang 19 ini ya, ke sini arahnya ke kendorkan. Baru untuk L di bagian tengah ini ada L4 ya, L4 ya. Ini kita kendorkan ke kiri juga. Karena apa? Karena ini mempunyai tuas atau lever yang menuju ke servo piston. Nah, servo piston tadi akan berhubungan langsung dengan regulator ini. Nah, regulator ini nanti akan mengatur kemiringan sudut pompa sesuai kebutuhan yang diatur oleh solenoid valve yang ini. Ini ada solenoid 1 kodenya 5P ya, 5P, dan yang ini untuk yang pompa 2 maksud saya, yang sana untuk pompa 1 ya. Nah, ini aliran dari sini sudah pernah saya jelaskan ya. Dari sini, dari pilot pressure ini ketika engine running akan mengalirkan pilot pressure ya, yang menuju ke sini sebagai inputan regulator ya. Regulator yang masuk ke sini nanti akan flow-nya akan dikontrol atau pressure-nya akan dikontrol oleh solenoid ini sesuai voltage yang masuk ke sini dari controller ya. Ya, nanti akan miring maksimum dan minimumnya diatur oleh solenoid ini secara proporsional. Nah, seperti itu. Tapi yang di sini mengatur sudutnya tadi untuk gerakan levernya nih. Kalau ini semakin ke dalam, semakin ke sana, kita adjust boltnya masuk ke dalam, maka sudut pompa itu akan tegak. Nah, seperti ini. Jadi ketika posisi yang kita inginkan, kalau untuk menambah flow rate kan posisi pompa harus arah miring ke dalam seperti itu ya. Nah, maka kita harus mengendorkan ini. Ini kita kendorkan lock nut, baru kita putar 45 derajat ke sini. Nah, kita sesuaikan lah untuk standar value pada shop manual. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk adjustment adjustment regulator valve. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang pernah saya jelaskan juga. Ini ada servo piston adjustment. Nah, di sini untuk kemiringan sudut pompa secara langsung ya. Ini bisa kita adjust juga. Semakin kita masukkan ke sana, maka kalau ini sistemnya kita kendorkan lalu kita masukkan sini, yang akan standby kan si sudut pompa ini sudah miring duluan, sudah seperti ini ya. Nah, itu jadi untuk proporsionalnya diatur oleh yang bagian atas. Nah, seperti itu. Kalau yang manualnya diatur yang di sini teman-teman, gitu aja ya. Nah, ya mungkin itu untuk penjelasan di bagian P1 dan P2 teman-teman ya. Oke, ini kita udah di bawah teman-teman ya. Kita akan bahas-bahas seputar travel ya. Motor travel ini bagian kiri apabila mengalami problem low speed ya. Nah, tadi kan misalkan pressure di pompa 2 tercapai ya. Ini kan travel kiri dilayani oleh pompa 2 ya. Pompa 2, dan juga attachment yang lain di bagian pompa 2 ini adalah swing ya. Kalau swing tidak ada problem, misalkan gerakan swing normal aja dan pressure-nya juga tercapai. Tapi problemnya di low-nya di bagian travel kiri. Nah,
berarti problemnya bukan di pompa teman-teman. Bisa jadi problem di motor travel ini sendiri yang mengalami problem internal leak atau problem inner part di travel motornya. Dan juga bisa kalau pressure tidak tercapai ya, pressernya untuk kita gerakan relief di travel ini, misalkan di gerakan swing ini tercapai ya, untuk standar value-nya tercapai di swing ya, kita reliefkan swing. Nah, tapi di travel ini tidak tercapai. Nah, bisa juga problemnya di ini, ada yang namanya relief travel ya, relief travel yang di bagian sini untuk forward atau maju, dan bagian sini adalah untuk reverse atau ke mundurnya teman-temannya, untuk bagian kiri. Nah, ini bisa kita adjust. Saya bisa adjust juga untuk relief travel bagian atas bawahnya ini teman-teman. Nah, dari sini ini kalau problemnya hanya di single travel ya. Nah, di travel kiri bisa di bagian travel ini sendiri, atau komponen yang dinamakan flow combiner valve yang mengalami jam atau tidak berfungsi. Nah, itu ada di atas, gak kelihatan teman-teman ya. Nah, ini ada baut 46 ya, ada yang besar itu kita buka, di dalamnya itu ada spool valve yang dinamakan flow combiner valve. Nah, itu bertugas sebagai melayani gerakan travel strike ketika travel ini agar tidak deviasi. Jadi dia alirannya dibantu oleh pompa pompa 1 ya, di bagian travel di bagian kontrol valve bagian kanan ini dia akan terbuka jalurnya menuju ke kiri yang membantu gerakan travel ini, karena strukturnya travel kiri ini mendapatkan suplai atau aliran yang paling terakhir ya. Yang pertama itu adalah swing. Nah, jadi dia akan di backup oleh pompa, dibantu oleh pompa satunya, pompa kontrol valve di bagian kanan atau pompa 1 itu akan terbuka jalurnya yang menuju ke travel kiri. Nanti akan dibantu untuk di saat travel strike ya, akan tidak terjadi deviasi deviasi flow ya. Ya, jadi gerakan travel kanan kirinya akan seimbangnya seperti itu teman-teman. Nah, oke. Dan apabila terjadi problem keduanya misalkan ya, ini keduanya nih. Nah, jadi travel kanan dan travel kiri ini mengalami low speed. Nah, yang kanan ya sama kiri low speed ya, problemnya bukan di situ lagi teman-teman. Tapi bisa aliran dari sini. Ini dari solenoid SC namanya, dia di dekat pompa ada solenoid SC, itu adalah solenoid speed travel speed. Nah, itu kalau kedua-duanya problem bisa di situ problemnya teman-teman ya. Nah, kalau salah satu bisa di motor travel, bisa di pompa ya, tergantung gimana kita untuk melakukan troubleshootingnya seperti itu. Ya mungkin itu teman-teman ya untuk per siang ini, semoga bermanfaat ya. Kita bincang-bincangnya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.